Halo semua, kembali lagi bersama saya. Kali ini saya akan membagikan tentang berorientasi pelayanan, di mana ini adalah salah satu nilai-nilai dasar dari PNS. Kita akan belajar tentang berakhlak, di mana berakhlak ini yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmoni, layak, adaptif, dan kolaboratif. Definisi dari pelayanan publik sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang dan jasa dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Adapun penyelenggara pelayanan publik menurut Undang-Undang Pelayanan Publik adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik. Dalam batasan pengertian tersebut, jelas bahwa aparatur sipil negara termasuk dalam pelayanan publik. Asas penyelenggara pelayanan publik seperti yang tercantum dalam pasal 4 Undang-Undang Pelayanan Publik, yaitu kepentingan umum, kepastian hukum, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, keprofesionalan, partisipatif, persamaan perlakuan atau tidak diskriminatif, keterbukaan, akuntabilitas, fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, ketepatan waktu, kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan. Adapun prinsip-prinsip pelayanan publik yaitu partisipatif, transparan, responsif, tidak diskriminatif, mudah dan murah, efektif dan efisien, aksesibel, akuntabel, dan berkeadilan. Adapun 6 elemen untuk menghasilkan pelayanan publik yang berkualitas. Yang pertama, komitmen pimpinan yang merupakan kunci untuk membangun pelayanan yang berkualitas. Kemudian, penyediaan layanan sesuai dengan sasaran dan kebutuhan masyarakat. Kemudian, penerapan dan penyesuaian standar pelayanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Kemudian, memberikan perlindungan bagi internal pegawai serta menindaklanjuti pengaduan masyarakat. Kemudian, pengembangan kompetensi SDM, jaminan keamanan dan keselamatan kerja, fleksibilitas, penyediaan infrastruktur teknologi informasi dan sarana prasarana, dan terakhir, secara berkala melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja penyelenggaraan pelayanan publik. ASN sebagai pelayanan publik. Untuk mewujudkan tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang 1945, pegawai ASN diserahi tugas untuk melaksanakan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan, dan tugas pembangunan tertentu. Di mana pada pasal 34 Undang-Undang Pelayanan Publik juga secara jelas mengatur mengenai bagaimana perilaku pelaksanaan pelayanan publik termasuk ASN dalam menyelenggarakan pelayanan publik, yaitu adil dan tidak diskriminatif, santun dan ramah, cermat, tegas, andal dan tidak memberikan putusan yang berlarut-larut, profesional, tidak mempersulit, patuh pada pemerintah atasan yang sah dan wajar, menjunjung tinggi nilai-nilai akuntabilitas dan integritas institusi penyelenggara. Kemudian, tidak membocorkan informasi atau dokumen yang wajib dirahasiakan, keterbukaan dan mengambil langkah yang tepat untuk menghindari benturan kepentingan, tidak menyalahgunakan sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan publik, tidak memberikan informasi yang salah atau menyesatkan, tidak menyalahgunakan informasi dan jabatan atau kewenangan yang dimiliki sesuai dengan kepantasan dan tidak menyimpang dari prosedur. Nilai berorientasi pelayanan dalam Core Values ASN.
Core values ASN yang diluncurkan yaitu ASN berakhlak, yang merupakan akronim dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Berorientasi pelayanan dapat dijabarkan dengan beberapa kriteria. Yang pertama, ASN harus memiliki kode etik. Kedua, untuk mendetailkan kode etik tersebut, dapat dibentuk sebuah kode perilaku. Ketiga, pegawai ASN harus menerapkan budaya pelayanan. Kemudian, berorientasi pelayanan. ASN sebagai suatu profesi yang berlandaskan pada prinsip sebagai berikut, yaitu nilai dasar, kode etik dan kode perilaku, komitmen, integritas moral, dan tanggung jawab pada pelayanan publik. Kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas, kualifikasi akademik, jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas, dan profesionalitas dalam jabatan. Dalam membangun budaya pelayanan prima, kita perlu memperhatikan sebagai berikut, yaitu potret budaya birokrasi yang diinginkan oleh masyarakat. Pertama, citra positif dengan pribadi santun dan ramah smart. Kemudian, kualitas pelayanan melebihi harapan masyarakat. Kemudian, nihil pungli. Kemudian, pelayanan yang cepat, murah, dan cermat. Kemudian, kualitas pelayanan melebihi harapan masyarakat. Kemudian, penggunaan IT yang ditunjang etos kerja tinggi. Dan terakhir, prosedur yang sederhana. Nilai dasar kode etik dan perilaku, di mana pengertiannya yaitu nilai dasar adalah kondisi ideal atau kewajiban moral tertentu yang diharapkan dari ASN untuk mewujudkan pelaksanaan tugasnya. Kode etik adalah pedoman mengenai kewajiban moral ASN yang ditunjukkan dalam sikap atau perilaku terhadap apa yang dianggap atau dinilai baik atau tidak baik, pantas atau tidak pantas dalam pelaksanaan tugas maupun dalam pergaulan hidup sehari-hari. Kemudian, kode perilaku adalah pedoman mengenai sikap, tingkah laku, perbuatan, tulisan dan ucapan ASN dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari yang merujuk pada kode etik. Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan, yaitu memelihara dan menjunjung tinggi standar etika luhur, memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah, memberikan pelayanan secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun. Citra positif ASN sebagai pelayanan publik terlihat dengan perilaku melayani dengan senyum, menyapa dengan memberi salam, berpenampilan rapi, melayani dengan cepat dan tepat waktu, memberikan kemudahan. Nah, sekarang kita masuk pada rangkumannya, yaitu semakin banyak masyarakat yang terinspirasi menerapkan inovasi yang saudara lakukan, maka semakin tinggi nilai informasi saudara. Kemudian, meniru dan mencontoh inovasi pelayanan bukan hal yang tabu, karena tujuan inovasi adalah memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Sebagai pelayanan publik, kita wajib mendengar dan menemui tuntutan kebutuhan masyarakat. Tidak hanya terkait dengan berbentuk jenis pelayanan yang dibutuhkan, tetapi terkait juga dengan mekanisme penyelenggara pelayanan, jam pelayanan, prosedur, dan biayanya. Citra positif ASN sebagai pelayanan publik terlihat dari perilaku melayani dengan senyum, menyapa, dan memberi salam, berpenampilan rapi, melayani dengan cepat, dan tepat waktu. Baik, demikian saja yang bisa saya bagikan kali ini. Jangan lupa subscribe, like, and share. Semoga saya bisa kembali membagikan info-info atau edukasi kepada teman-teman. Sampai jumpa lagi.